Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai perkembangan jiwa keagamaan pada dewasa dan lansia. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama yaitu Siti Sundari, yang kedua Andri Parana Surya, yang ketiga Liana Sekarwati, dan yang keempat saya sendiri yaitu Febriordan Dwinosya. Yang pertama kita akan membahas mengenai perkembangan jiwa keagamaan pada masa dewasa. Yang pertama kita akan membahas tentang poin pengertian dewasa. Dewasa berasal dari kata Latin yaitu adults yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Oleh karena itu, orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan telah siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Mereka telah sukses dalam menyelesaikan pertumbuhannya dalam aspek psikologis, bahasa, sosial, kecukupan ekonomi, dan lain-lain. Sehingga mereka bisa berkecimpung dan menyelesaikan masalah-masalah yang ia hadapi dalam kehidupan bermasyarakatan. Lalu kita akan membahas tentang pembagian masa dewasa. Yang pertama, masa dewasa awal. Masa dewasa awal merupakan masa yang penuh dengan masalah ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Masalah yang dihadapi adalah memilih arah hidup yang akan diambil dengan menghadapi godaan berbagai kemungkinan pilihan. Masa ini umumnya berkisar antara umur 21 hingga 40 tahun. Yang kedua, masa dewasa madya. Masa dewasa madya ini berlangsung dari umur 40 hingga 60 tahun. Pada masa ini, perhatian terhadap agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya, dan kadang-kadang minat dan perhatiannya terhadap agama ini dilandasi kebutuhan pribadi dan sosial. Lalu yang ketiga, masa usia lanjut. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai meninggal, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Adapun ciri-ciri yang berkaitan dengan penyesuaian pribadi dan sosialnya adalah sebagai berikut. Perubahan yang menyangkut kemampuan motorik, perubahan kekuatan fisik, perubahan dalam fungsi psikologis, perubahan dalam sistem syaraf, dan perubahan penampilan. Lalu poin yang ketiga yaitu kemunculan rasa keberagaman pada manusia dewasa. Hakikatnya, orang-orang dewasa memiliki sifat pada diri mereka sendiri, yaitu sebagai makhluk homo religius. Dalam pandangan homo religiosus, kehidupan di dunia ini tidak semata-mata bersifat alamiah. Kehidupan di dunia terikat dengan kehidupan dunia lain yang digambarkan dengan kehadiran Tuhan. Tuhan menjadi pusat kehidupan dunia. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia di dunia telah melahirkan adanya seperangkat keyakinan norma dan praksis yang berpusat kepadanya. Kumpulan dari seperangkat keyakinan, norma, dan praksis ini kemudian disebut agama, religion, atau ad-din. Lalu poin yang keempat akan membahas mengenai perkembangan jiwa keagamaan pada dewasa. Sebelumnya, kita telah mempelajari perkembangan jiwa keagamaan pada anak-anak dan remaja. Umumnya, anak-anak dan remaja itu memiliki jiwa keagamaan dikarenakan mereka itu mendapatkan arahan-arahan atau pengaruh sosial, atau mereka itu hanya meniru-niru saja. Dan di sisi lain, ketika mereka memeluk suatu agama atau metode beragama, maka tentunya mereka cenderung terpaksa dan mungkin sedikit yang bisa mungkin tidak memiliki rasa keterpaksaan. Namun, ini berbeda dengan jiwa keagamaan pada dewasa. Pada orang-orang dewasa, pada masa dewasa awal, tentunya mereka memiliki jiwa keagamaan, namun mereka mungkin akan terganggu dengan kesibukan mereka dengan dunia, dan mungkin mereka akan tertarik dengan kenikmatan dunia, material, dan lain-lain. Namun ketika mereka sudah beranjak pada umur 30 dan 40, maka mereka mulai mencari nilai-nilai keagamaan pada diri mereka dan berpegang teguh dengan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Sehingga pada saat umur 40 tahun, mereka mantap dalam menjalankan agama dengan pemahaman dan akal yang baik. Ibnu Katsir pun menjelaskan, dia itu berkata bahwa kala seseorang mencapai umur 40 tahun, maka akal, pemahaman, dan hatinya itu akan sangat kuat sekali. Maka oleh karena itu, ketika seorang dewasa
sudah mencapai 40 tahun, mereka memiliki pengalaman religius yang sangat kuat sekali. Andaikan mereka pada masa anak-anak remaja itu tidak memiliki jiwa keagamaan yang baik, maka kemungkinan besar pada umur 40 tahun mereka memiliki jiwa keagamaan yang tidak kuat. Namun sebaliknya, jika pada masa anak-anak dan remaja mereka itu sangat kuat dan istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah agama, maka dipastikan kemungkinan besar pada umur 40 tahun mereka memegang teguh agama ini hingga mereka meninggal. Karena orang-orang dewasa memegang agama itu bukan karena paksaan atau ajaan dari orang lain, dan bukan karena ia meniru orang lain. Mereka memiliki metode agama yang sangat kuat sekali hingga mereka tidak bisa dipengaruhi oleh doktrin-doktrin orang lain. Andai kata seseorang mendatanginya untuk mendoktrinnya, maka dipastikan orang-orang dewasa akan sulit sekali terdoktrin karena mereka memiliki akal dan akal yang sangat kuat. Lalu sikap keberagaman pada masa dewasa. Sejalan dengan tingkat perkembangan usianya, maka sikap keberagaman pada orang dewasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang dan sekedar ikut-ikutan. Yang kedua, cenderung bersifat realistis atau nyata, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku. Lalu yang ketiga, ketika orang-orang dewasa sudah mencapai usia yang semakin menua, maka rasa ketakutannya terhadap kematian itu semakin tinggi, sehingga mereka semakin semangat dalam mengumpulkan ilmu-ilmu agama dan memperdalam agama dan mengamalkannya. Lalu yang keempat, tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri, hingga sikap keberagamaan merupakan realis nyata dari sikap hidup. Jadi, orang-orang yang telah dewasa memiliki tingkat ketaatan beragama yang didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab. Mereka sadar bahwa perintah-perintah agama itu ditujukan untuk mereka, dan mereka menyadari bahwa itu harus ditunaikan dengan baik. Yang kelima, bersikap lebih terbuka dan berwawasan luas. Hal ini ditimbulkan karena pemahaman orang dewasa mengenai agama itu semakin luas dan semakin mendalam, sehingga mereka bisa menerima ilmu yang mereka dapatkan dengan baik dan bisa membuka kacamata cakrawala yang sangat luas dan tidak tertutup. Namun mereka akan bersifat selektif dalam mengambil ilmu agama, sehingga mereka bisa berhati-hati dan mempertahankan metode cara beragama yang mereka telah terapkan. Lalu yang keenam, bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama, sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pikiran, juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani. Jadi mereka karena tadi pemahaman yang sangat dalam dan ilmu yang sudah sangat banyak dan pemikiran yang sangat matang, mereka akan bersikap lebih kritis dan tidak mudah terdoktrin karena pemahaman dan akal mereka sudah sangat baik. Lalu yang kedelapan, sikap keberagaman cenderung mengarah pada tipe-tipe kepribadian masing-masing. Jadi mereka bisa menyesuaikan pemahaman agama, materi dan keilmuan agama dengan kepribadian mereka masing-masing. Jadi mereka bisa menyesuaikan diri mereka sendiri dengan ilmu agama yang telah mereka dapat. Lalu yang kesembilan, terlihat adanya hubungan antara sikap keberagaman dan dengan kehidupan sosial. Jadi mereka bisa mengamalkan ilmu agama dengan tidak seperti orang-orang yang mungkin paham agama namun mereka malah semakin menjauh dari kehidupan sosial. Berbeda dengan orang-orang dewasa yang memiliki pemahaman keberagaman yang baik, maka mereka bisa menerapkan ilmu agama mereka untuk memberikan manfaat kepada lingkungan sosial. Lalu yang terakhir, sikap keberagaman pada orang dewasa memiliki perspektif yang luas didasarkan atas nilai-nilai yang dipilihnya. Nah, perspektif yang luas tadi sebenarnya sudah dibahas tadi, bahwa mereka itu bisa memiliki perspektif yang luas karena pengalaman keberagaman sejak kecil dan remaja itu bisa dilewati dengan baik, dan mereka itu sudah mendapatkan ilmu yang sangat banyak, sehingga mereka bisa menghormati perspektif lain yang selain yang mereka anut. Namun tentu mungkin orang dewasa akan memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang yang berbeda dengan
metode cara beragama yang ia miliki, karena pemahaman orang-orang dewasa itu sebenarnya lebih tinggi daripada orang-orang yang berada di bawahnya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keagamaan. Dalam rangka menuju kematangan beragama terdapat beberapa hambatan. Karena tingkat kematangan beragama juga merupakan suatu perkembangan individu, ada dua faktor umum yang menyebabkan adanya hambatan, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal sendiri terbagi menjadi dua lagi, yaitu kapasitas diri dan pengalaman. Nah, kapasitas diri ini yang dimaksud adalah ilmu agama. Nah, seorang yang setelah dewasa, jika di masa anak-anak dan masa remaja yang sangat semangat dalam mencari ilmu agama, maka kapasitas diri ini akan terbentuk dengan baik. Nah, kapasitas diri yang baik ini akan menentukan juga pengalaman keberagamaan atau pengalaman religiusitas yang dimiliki oleh seseorang. Ketika kapasitas diri seseorang dalam ilmu agama itu baik, maka pengalamannya akan dibentuk mengenai pengalaman religiusitas ini akan terbentuk baik pula. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor luar yaitu beberapa kondisi dan situasi lingkungan yang tidak banyak memberikan kesempatan untuk berkembang. Nah, faktor-faktor tersebut antara lain tradisi agama atau pendidikan yang diterima. Nah, tradisi agama, ketika seseorang yang telah dewasa hidup di sekitar tradisi yang keberagaman yang buruk, maka tradisi keberagaman yang akan dimiliki oleh seseorang itu akan buruk pula. Namun ketika tradisi keberagaman yang dimiliki oleh masyarakat sekitarnya itu baik, maka keberagaman cara atau metode tradisi yang ia gunakan dalam beragama itu juga baik pula. Lalu mengenai pendidikan yang diterima itu, yaitu ketika seseorang yang telah dewasa itu pada masa sebelum-sebelumnya itu mendapatkan pendidikan agama yang baik, maka ia juga memiliki nilai ilmu pendidikan agama yang sangat baik pula. Oke, langsung saja untuk yang berikutnya, yaitu perkembangan jiwa keagamaan pada masa lanjut usia. Yang pertama yaitu pengertian lanjut usia. Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang yang dimulai dari umur 65 tahun sampai meninggal. Pada periode ini terjadi kemunduran fisik dan mental. Pada periode ini juga merupakan puncak dari jiwa keagamaan yang semakin matang dan penerimaan yang seutuhnya. Untuk perkembangan agama pada usia lanjut sendiri, dalam beberapa penelitian psikologi menunjukkan bahwa jiwa agamanya meningkat. Menurut William James, jiwa agama meningkat karena aktivitas seksual menurun. Namun pendapat William James dibantah oleh Robert Taulus. Menurut Robert Taulus, pendapat William James terlalu berlebihan. Robert Taulus sendiri berpendapat bahwa faktor yang menentukan berbagai sikap keagamaan di usia lanjut adalah kecenderungan hilangnya identifikasi diri dengan tubuh dan juga cepatnya akan datang kematian. Lalu kita ke ciri-ciri keberagaman di usia lanjut. Yang pertama, kehidupan keagamaan pada usia lanjut sudah mencapai tingkat kemantapan. Yang kedua, meningkatnya kecenderungan untuk menerima pendapat keagamaan. Kemudian yang ketiga, mulai muncul pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan akhirat secara lebih sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, sikap keagamaan cenderung mengarah kepada kebutuhan saling cinta antar sesama serta sifat-sifat luhur. Lalu yang kelima, timbul rasa takut kepada kematian yang meningkat sejalan dengan pertambahan usia lanjutnya. Yang terakhir, perasaan takut kepada kematian ini berdampak pada peningkatan pembentukan sikap keagamaan dan kepercayaan terhadap adanya kehidupan abadi atau akhirat.
Kemudian yang terakhir yaitu perlakuan terhadap usia lanjut menurut Islam. Di dalam usia lanjut tentu saja mereka memerlukan tempat untuk bergantung yang dapat memberikan perlakuan yang baik, seperti memberi motivasi dan membantu aktivitas sehari-harinya. Di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan atau janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.